Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Evi Septiani. Berikut dengan rekan saya, Anissa Adistiani dan Robertus Pekapisai. Di sini kami akan membahas tentang pajak korporasi mengenai perbedaan akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Lanjut ke pembahasan pertama, di sini ada latar belakang. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang digunakan untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis akuntansi yang sering digunakan di dunia usaha, yaitu akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Sekalipun keduanya sejenis akuntansi yang memiliki tujuan yang sama untuk memberikan gambaran tentang keadaan keuangan perusahaan, tetapi aturan dan metode yang digunakan cukup berbeda. Perbedaan ini mengimplikasikan pada pelaporan keuangan dan penghitungan kewajiban pajak perusahaan. Slide selanjutnya itu membahas tentang akuntansi komersial, yang dimana akuntansi komersial atau akuntansi bisnis adalah proses pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Tujuannya ini menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pihak-pihak seperti investor, kreditor, manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi, dan evaluasi kinerja. Proses ini mengikuti prinsip dan standar seperti GAAP dan SAK di Indonesia, guna menjamin konsistensi, transparansi, dan keandalan informasi keuangan. Prinsipnya itu diantara lain yang pertama, prinsip aktual, prinsip konsistensi, prinsip materialitas, dan prinsip pengungkapan. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang akuntansi pajak, yang dimana akuntansi perpajakan adalah proses pencatatan atau pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan utama menghitung pelaporan kewajiban pajak perusahaan seperti kepada pemerintahan. Proses ini mencakup perhitungan pajak terutang, pengajuan pengambilan pajak, dan serta pelaporan kepada otoritas pajak. Akuntansi perpajakan mengikuti ketentuan yang diatur oleh undang-undang seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH di Indonesia, dan berbeda dengan akuntansi bisnis karena fokus utamanya adalah kepatuhan pada peraturan perpajakan. Di selanjutnya kita akan mengidentifikasi perbedaannya. Di sini ada pengakuan pendapatan. Dalam akuntansi komersial, pendapatan diakui di saat diperoleh, yaitu pada saat barang telah diserahkan oleh atau jasa yang telah diberikan kepada pelanggan, baik pembayaran telah diterima maupun belum. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip latihan. Dalam akuntansi pajak, perbedaan yang diakui berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, jenis pendapatan tertentu dapat diakui pada saat penerimaan pembayaran tunai, tergantung pada jenis transaksi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Misalkan dalam beberapa pendapatan dari penjualan barang baru diakui pada saat pembayaran diterima, bukan pada barang dikirim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengakuan biaya. Dalam akuntansi komersial, beban diakui pada saat barang atau jasa telah diterima dan digunakan oleh usaha meskipun pembayaran belum dilakukan. Hal ini sejalan dengan prinsip aktual yang memastikan bahwa pendapatan dan beban sesuai dengan periode yang sama. Dalam akuntansi pajak, beban dicatat berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa beban mungkin tidak diakui untuk tujuan perpajakan meskipun telah diakui dalam laporan keuangan bisnis. Selain itu, jenis beban tertentu mungkin tidak diakui sampai pembayaran dilakukan. Selanjutnya, menghitung penyusutan. Dalam akuntansi komersial, penyusutan dalam akuntansi komersial itu dihitung berdasarkan umur ekonomis, aset, dan metode penyusutan yang dipilih oleh perusahaan, seperti metode garis lurus atau saldo menurun, dengan tujuan mencerminkan penurunan nilai aset secara sistematis selama masa manfaatnya. Perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Dalam akuntansi pajak, penyusutan dihitung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Aturan tersebut menetapkan masa manfaat aset dan metode penyusutan yang harus digunakan, yang bisa berbeda dengan metode dalam akuntansi komersial. Sebagai contoh, peraturan perpajakan mungkin mengharuskan penggunaan metode penyusutan dipercepat jenis aset tertentu. Selanjutnya, pengakuan beban dan pendapatan yang belum diakui.
Dalam akuntansi komersial, seluruh biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan dicatat dan disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Dalam akuntansi perpajakan, tidak semua biaya dan pendapatan diakui dalam laporan keuangan komersial dapat diakui untuk tujuan perpajakan. Beberapa pengeluaran seperti biaya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha atau yang bersifat pribadi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi fiskal. Karena perbedaan dalam pengakuan pendapatan, beban dan penyusutan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial untuk tujuan perpajakan, dan ini melibatkan penyesuaian atas perbedaan-perbedaan yang 73% ada untuk menghitung penghasilan kena pajak yang benar-benar harus dilaporkan kepada Otoritas Pajak (Taugemer 2009). Rekonsiliasi fiskal melibatkan beberapa tahapan berikut. 1. Perusahaan harus mengidentifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan peraturan perpajakan. 2. Setelah mengidentifikasi perbedaan, perusahaan harus membuat penyesuaian yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Ini mungkin menambah atau mengurangi pendapatan atau beban tertentu. Kemudian, setelah penyesuaian, perusahaan menyusun laporan pajak yang mencerminkan penghasilan kena pajak yang harus dilaporkan. Berikut pertanyaan yang telah saya susun mengenai rekonsiliasi fiskal. 1. Apa tujuan utama dari akuntansi komersial? 2. Apa fokus utama dari akuntansi pajak? Yang ketiga, apa prinsip utama yang digunakan dalam akuntansi komersial? 4. Bagaimana pengakuan pendapatan dalam akuntansi komersial? 5. Bagaimana pengakuan pendapatan dalam akuntansi pajak? 6. Kapan beban diakui dalam akuntansi komersial? 7. Bagaimana beban diakui dalam akuntansi pajak? 8. Apa perbedaan dalam metode penyusutan antara akuntansi komersial dan pajak? 9. Mengapa rekonsiliasi fiskal diperlukan? 10. Apa saja tahapan dalam proses rekonsiliasi fiskal? Berikut dari pertanyaan di atas. Telah saya membuat jawaban dan telah saya susun. Hanali mana jawaban aku? Berikut jawaban dari pertanyaan yang telah saya susun di atas. 1. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pihak-pihak seperti investor, kreditor, dan manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan evaluasi kinerja. Kedua, fokus utama akuntansi pajak adalah kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, termasuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajak kepada pemerintah. 3. Prinsip utama dalam akuntansi komersial diantara lain prinsip akrual, prinsip konsistensi, prinsip materialitas, dan prinsip pengungkapan penuh. 4. Pendapatan diakui saat diperoleh, yaitu ketika barang atau jasa telah disarankan kepada pelanggan tanpa memperhatikan apakah pembayaran telah diterima atau belum. 5. Pendapatan diakui berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, seringkali saat penerimaan pembayaran tunai, tergantung jenis transaksi. 6. Beban diakui saat barang atau jasa telah diterima dan digunakan, meskipun pembayaran belum dilakukan, sesuai dengan prinsip aktual. 6. Beban dicatat sesuai dengan peraturan perpajakan. Beberapa beban mungkin tidak diakui untuk tujuan pajak sampai pembayaran dilakukan. 8.
Akuntansi komersial menggunakan metode yang dipilih perusahaan seperti garis lurus, sedangkan akuntansi pajak menggunakan metode yang ditentukan oleh peraturan pajak seperti penyusutan dipercepat. 9. Karena adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan, beban, dan penyusutan antara akuntansi komersial dan pajak, hingga perlu penyesuaian untuk menghitung penghasilan kena pajak secara akurat. 10. Identifikasi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan, melakukan penyesuaian, menyusun laporan pajak berdasarkan hasil penyesuaian.